Halo netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul The King is Invisible. Film ini mengisahkan tentang sebuah percintaan seorang master kungfu. Dalam perjalanan hidupnya, ia mengalami hal buruk di mana wanita yang ia cintai harus pergi karena sebuah masalah di antara mereka berdua. Namun dengan rasa cinta yang begitu besar, mereka akhirnya dapat bersatu kembali setelah berhasil melewati berbagai pertarungan melawan beberapa penjahat. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Yuk kita bahas alur ceritanya. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan aksi pertarungan memukau antara seorang master kungfu bernama Huang Feihong melawan salah satu pendekar kungfu terbaik yang bernama Wu Xia. Tak ada yang tahu bahwa pertarungan tersebut hanyalah sebuah latihan saja untuk mempersiapkan diri mereka melawan penjahat. Esok harinya kita pun diperkenalkan kepada seorang gadis yang ingin melaksanakan acara priwed bersama kekasihnya. Diketahui gadis tersebut bernama Shou Jun dan ternyata Shou Jun adalah calon istri Huang. Namun sampai saat ini, Shou Jun merasa kecewa karena Huang tak kunjung menemuinya. Ketika Shou Jun menunda acara tersebut, dalam perjalanan pulangnya, ia bertemu dengan Huang. Di saat Huang mengejarnya karena telah melanggar janjinya sendiri, sebuah kejadian tak terduga muncul yang hampir saja membahayakan Shou Jun. Dan beruntung saja, Huang dan satu muridnya yang bernama Asi berhasil menetralisir keadaan. Terungkap bahwa kereta yang hampir menabrak mereka adalah milik seorang pria berdarah Jepang. Huang akhirnya menemukan pria tersebut dalam keadaan pingsan, sehingga ia memutuskan untuk memberikan perawatan di rumahnya. Ketika Huang memberikan perawatan medis kepada pria Jepang yang ia temui, Shou Jun akhirnya datang untuk menemui Huang. Shou Jun. Kali ini, Huang meminta maaf kepada kekasihnya di mana Huang telah melanggar janji karena tidak hadir di acara priwed yang telah mereka rencanakan. Sebagai seorang wanita yang baik, Shou Jun memberikan Huang kesempatan untuk yang kedua kalinya. Jika esok hari Huang kembali melanggar janjinya, Shou Jun tidak segan untuk meninggalkan Huang. 这次算是原谅你了，但是你要记住， 一向很准。 Singkat cerita, Huang yang juga berprofesi sebagai kepala keamanan kota, ia pun mendapatkan kasus pembunuhan terhadap beberapa polisi. Dengan adanya sedikit bukti, Huang menaruh curiga terhadap seorang pria Jepang yang telah ia temukan. Merasa ada yang aneh, Huang bergegas untuk menemui pria Jepang tersebut. Namun pria Jepang yang telah ia tolong ternyata telah melarikan diri. Diketahui bahwa pria Jepang misterius itu bernama Kamura. Di sisi berbeda, Kamura berusaha untuk meninggalkan daerah tersebut. Akan tetapi dalam pelariannya itu, Huang berhasil menemukan keberadaannya. Namun tak lama kemudian, Kamura berhasil menghindar dari Huang yang ingin menangkapnya. Setelah kejadian tersebut, Huang mendapatkan selembar surat dari Shou Jun di mana wanita itu sangat kecewa karena Huang kembali melanggar janjinya sendiri. Bukan hanya sebatas kata, Shou Jun akhirnya benar-benar pergi dari kota tersebut dan meninggalkan Huang yang ia anggap telah mempermainkannya. Tak mau menyerah begitu saja, Huang yang benar-benar mencintai Shou Jun akhirnya membuat sebuah rencana untuk pergi menemui Shou Jun di ibu kota Shanghai. Hanya beberapa jam dari tempat tinggalnya, Huang dan Azi tiba di Shanghai untuk mencari keberadaan Shou Jun. Bukannya Shou Jun yang ia temui, Huang malah bertemu dengan sekelompok geng kapak yang ingin membunuh seorang wanita.
Tak mau membiarkan hal tersebut terjadi, Huang pun akhirnya turun tangan untuk membantu wanita tersebut. Setelah berhasil mengalahkan mereka, wanita tersebut yang bernama Zizi merasa senang bertemu dengan Huang yang telah menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasih, Zizi mengajak Huang untuk mampir ke rumahnya. Di sisi lain, Kamura mengadakan pertemuan dengan bosnya yang bernama Yu Zhao. Mereka berdua ternyata memiliki rencana jahat, yakni untuk mencuri benda-benda bersejarah milik pemerintah Cina. Dan yang paling mengejutkan, Yu Zhao ternyata adalah kakak kandung Zizi. Beralih kepada Zhao Jun yang terlihat sedang bersama dengan seorang bule di sebuah restoran. Diketahui bule tersebut bernama Peter, yaitu teman Zhao Jun ketika ia masih menjadi seorang mahasiswi di sebuah kampus di kota Shanghai. Kembali kepada Huang, ia pun sampai di rumah Zizi dan bertemu dengan kakaknya, yaitu Yu Zhao. Ia pun disambut dengan makanan khas Jepang dan meskipun begitu, Huang menolak untuk memakannya dan langsung pergi dari tempat itu. Setelah Huang pergi, Kamura menemui Yu Zhao dan bertanya mengapa Yu Zhao tidak membunuh Huang dalam pertemuan tadi. Yu Zhao pun menjawab, ia tidak melakukan hal itu karena ketika Huang menemuinya, Zizi juga turut hadir dalam pertemuan itu. Esok harinya, Huang yang berusaha mencari Zhao Jun akhirnya menemukan keberadaan calon istrinya tersebut. Dan kebetulan Zhao Jun pada saat itu bersama Peter. Masih merasa kecewa, Zhao Jun menolak tawaran Huang untuk kembali ke rumah mereka. Dan tak lama berselang, Zhao Jun yang ditemani Peter akhirnya pergi meninggalkan Huang. Di tengah perjalanan, Huang dan Azi bertemu dengan beberapa orang mencurigakan. Merasa ada yang aneh, Huang pun bersiap untuk melakukan sesuatu. Dan tiba-tiba, ya, semua orang yang berada di sekitarnya berusaha untuk membunuh Huang dan juga Azi. Beruntung saja Huang berhasil selamat, namun tidak dengan Azi yang terkena sebuah jarum beracun yang sama persis di saat Kamura membunuh beberapa polisi. Tak banyak berpikir panjang, Huang bergegas untuk membawa Azi ke rumah sakit dan kebetulan dokter yang menanganinya adalah Zizi. Sebagai seorang dokter, Zizi pun menjelaskan bahwa Azi terkena racun yang cukup mematikan. Namun tak perlu khawatir, Zizi bisa menyelamatkan Azi sebelum racun tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya. Singkat cerita, karena Huang bertanya kepada Zizi yang mungkin saja mengetahui dari mana asal racun tersebut, dengan senang hati, Zizi akhirnya membawa Huang ke sebuah gudang yang dipercaya menjadi tempat penyimpanan racun yang hampir saja membunuh Azi. Namun ketika mereka sedang memeriksa tempat itu, sekelompok geng kapak kembali datang untuk menyerang. Sehingga mau tidak mau, Huang harus kembali melakukan pertarungan. Kali ini, ia berhadapan langsung dengan bos geng kapak yang bernama Tuan Cheng. Pada saat itu Tuan Cheng menaruh curiga kepada Huang karena telah menolong Zizi yang mungkin saja Huang telah bekerja sama dengan orang-orang Jepang. Dan dengan prasangka buruk tersebut, Tuan Cheng berusaha untuk membunuhnya. Di akhir pertarungan mereka, Huang tanpa sengaja membunuh Tuan Cheng. Entah bagaimana, Tuan Cheng tidak bisa mengendalikan kakinya yang membuat dirinya tewas. Melihat Tuan Cheng terbunuh, seluruh anggota geng kapak amat sangat marah. Namun Huang berhasil diselamatkan oleh beberapa polisi dan ia pun ditahan karena telah membunuh Tuan Cheng dan dicap sebagai pembunuh.
Esok harinya, anggota geng kapak yang sangat ingin membalaskan dendam kematian bos mereka mencoba untuk membunuh Huang dengan cara menyuap beberapa polisi agar dapat memasuki penjara. Dan terjadilah sebuah baku hantam di tempat tersebut. Pertarungan pun berakhir ketika Huang melihat Shao Jun dalam keadaan bahaya. Anggota geng kapak yang tersisa pun menahan Shao Jun. Huang mencoba menjelaskan mengenai kematian Tuan Cheng karena sebenarnya Tuan Cheng terbunuh akibat hal lain yang harus diselidiki. Mendengar hal tersebut, anak buah terbaik Tuan Cheng yang bernama Wei memberikan kesempatan kepada Huang meskipun hanya 1 hari saja. Di tempat berbeda, kita semua mengetahui bahwa Yu Zhao dan Zizi adalah suruhan Peter. Peter pun memberikan perintah untuk membunuh Huang yang telah menjadi momok dalam kehidupannya. Karena fakta yang terjadi, Peter juga mencintai Shao Jun. Setelah itu, Huang mencoba mencari kebenaran dengan memeriksa jasad Tuan Cheng. Terlihat Huang kembali menemukan jarum beracun yang sama persis seperti milik Kamura. Kembali kepada Wei yang saat ini mengadakan pesta bersama dengan rekan-rekannya. Dan tak lama kemudian, Wei dan semua rekannya tak berdaya yang hampir membuat mereka tewas. Hal ini terjadi karena satu anggota geng kapak yang bernama Jiang telah berkhianat, di mana ia telah memberikan arak yang dicampur racun kepada rekannya sendiri. Tak hanya itu, Jiang ternyata telah bekerja kepada Yu Zhao, di mana ia juga pelaku utama atas tewasnya Tuan Cheng. Ketika Huang ingin menjelaskan mengenai kematian Tuan Cheng sekaligus berniat ingin membebaskan Shao Jun, ia pun melihat Wei dan yang lainnya telah tewas. Kecuali Jiang yang masih hidup. Jiang kemudian beralasan bahwa Yu Zhao telah membunuh Wei dan berhasil membawa Shao Jun. Tak mau ambil resiko, Huang akhirnya bergegas untuk menyelamatkan kekasihnya tersebut. Demi menyelamatkan Shao Jun, Huang memberanikan diri untuk bertemu dengan Yu Zhao. Pada saat itu, baku hantam pun kembali terjadi antara Huang melawan semua anak buah Yu Zhao. Di saat Huang berusaha untuk bertahan, Kamura tiba-tiba muncul dengan tinju mautnya. Namun beruntung ketika Huang dalam keadaan tak berdaya, Zizi membantu Huang untuk kabur dengan sebuah ancaman ingin membunuh Yu Zhao. Hal itu ia lakukan karena Zizi ingin membalas kebaikan Huang yang telah menyelamatkan nyawanya. Bersamaan dengan hal ini, Peter mencoba merayu Shao Jun agar ikut dengannya untuk pulang ke Kanada. Dengan sedikit berat hati, Shao Jun menyetujui permintaan Peter dan harus pergi meninggalkan Huang. Pada saat itu juga, Wei dan seluruh geng kapak menghampiri Huang dengan maksud ingin membantunya. Entah bagaimana mereka bisa hidup dan yang pasti seluruh geng kapak percaya bahwa Yu Zhao adalah pelaku utama terhadap kematian Tuan Cheng. Mereka pun bersama-sama menuju ke sebuah tempat dengan satu tujuan, untuk membunuh Yu Zhao dan juga antek-anteknya.
Di aksi yang cukup memukau ini, Huang kewalahan untuk menghadapi Kamura. Namun secara tiba-tiba, sang dewa mabuk yang tak lain adalah Wuxia datang untuk menolong Huang. Seketika itu juga, Wuxia berhasil membunuh Kamura dengan minuman arak yang membuat seluruh tubuh Kamura terbakar. Begitupun dengan Yu Zhao yang juga berhasil dibunuh oleh Azi. Akan tetapi di sisi lain, Wei tidak sempat untuk menyelamatkan dirinya. Setelah pertarungan berakhir, Shizi memberitahukan Huang bahwa Peter adalah dalang di balik semua ini. Tak hanya itu, Shizi memberitahukan sesuatu bahwa Soujun kini telah pergi ke Kanada bersama Peter. Dengan rasa cintanya kepada Soujun, Huang harus menyusul kekasihnya tersebut bersama Azi. Singkat cerita, kita semua dialihkan dengan adegan yang menunjukkan Peter mencoba melamar Soujun. Namun, Soujun malah menolaknya karena ia merasa Huang masih belum bisa untuk ia lupakan. Ketika Soujun melihat sekitar rumah Peter, tanpa sengaja ia memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi begitu banyak benda sejarah milik pemerintah Cina. Dan dari sinilah Soujun baru menyadari bahwa Peter adalah bos dari orang-orang Jepang, yaitu Kamura dan juga Yu Zhao. Di saat itu pula Huang tiba di rumah Peter untuk menjemput kekasihnya tersebut. Namun tak semudah itu. Huang harus menghadapi Tang Wu, yakni seorang petarung kungfu terkenal. Jika Huang berhasil memenangkan pertarungan itu, maka ia berhak untuk membawa Soujun kembali ke negara asalnya. Dalam pertarungan yang cukup sengit, Huang harus tewas setelah Tang Wu berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, Peter mengajak Tang Wu ke sebuah ruangan dengan maksud ingin membunuhnya. Tak disangka, Peter ternyata telah mengetahui mengenai sosok Tang Wu yang telah membocorkan informasi kepada Huang di mana Peter berada. Sebab itulah Peter ingin membunuh Tang Wu dan sedikit baku hantam pun tak terhindarkan. Ketika Tang Wu dalam keadaan terpojok, Huang akhirnya datang untuk membantunya. Huang berhasil hidup kembali karena sebenarnya itu adalah rencana mereka berdua. Dengan sebuah jurus yang membuat seseorang mati sementara, Huang dan Tang Wu berhasil membuat Peter tercengang. Tak mau dianggap pelangak-pelongok dengan apa yang dilakukan oleh mereka, Peter akhirnya memanggil satu anak buahnya. Dan dengan hadirnya pria besar ini, Azi harus turun tangan untuk menghadapi orang tersebut. Begitupun juga dengan Huang yang harus bertarung mati-matian melawan Peter. Meskipun orang tersebut bertubuh besar, Azi berhasil untuk membunuhnya. Dan untuk Huang sendiri, ia akhirnya dapat membunuh Peter meskipun terkena sebuah tusukan pedang. Di akhir film ini, Soujun akhirnya dapat berfoto bersama Huang, di mana sebelumnya Huang telah membuat Soujun sangat kecewa. Dengan kebahagiaan inilah Huang dan Soujun bersatu kembali untuk melanjutkan kisah cinta mereka yang sempat tertunda.
金色小小回响世间，全国流声潮起潮落，病人对话音乐。Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.